Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi di Fluzo Channel. Pada kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana caranya mempairing dalam kejuaraan catur hanya menggunakan handphone. Biasanya kita menggunakan Swiss Manager ataupun Swiss Perfect ya. Nah, pada kali ini kita akan mempairing tanpa menggunakan PC atau laptop. Kita hanya menggunakan handphone. Nah, untuk aplikasinya bisa di-download di Play Store. Namanya adalah Swiss Gravy. Seperti yang di tengah-tengah ini ya, teman-teman. Swiss Gravy. Jadi tinggal di-download di Play Store. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana cara menggunakan Swiss Gravy ini. Oke, kita klik ya. Nah, akan muncul tampilan layar seperti ini. Kita cukup memasukkan nama pemainnya. Kita masukkan nama pemainnya, teman-teman ya. Contoh player 1. Yap. Ini player 1 ya, teman-teman ya. Ini cukup kita bikin add player. Lalu akan muncul di sini player so far nomor 1, player 1, 0 itu adalah poinnya. Lalu kita lanjutkan untuk memasukkan nama pemain kedua, player 2. Oke, sebentar. Oke, add player. Masukkan lagi pemainnya, player 3, add player, layer 4, add player, langsung masuk ya, layer 5, maaf 5, add player, player 6, add player, player 7, add player, player 8, add player. Kita menggunakan 8 pemain saja ya, teman-teman ya, sebagai contohnya. Nanti teman-teman juga bisa memasukkan seluruh nama-nama pemain. Oke, jika sudah selesai, cukup kita klik tombol finish. Sini, finish. Selesai ya. Ini ya. Oke, kita klik. Are you sure that you have entered all the players? Yes. Oke. Nah, ini adalah pairing ronde pertama akan langsung keluar. Ini ronde 1, player 8 lawan player 4, meja 2 player 3 lawan player 7, meja 3 player 6 lawan player 2, player 4, meja 4 player 1 lawan player 5. Nah, kita cukup umumkan ini dan babak pertama bisa dimulai. Nah, bagaimana cara memasukkan hasilnya? Gampang. Contoh di meja 1. Kalau yang menang itu adalah player 8, cukup kita klik player 8-nya. Kita klik ya, 1, 2, 3. Ini yang saya klik. Cukup disentuh saja, diklik saja. Itu artinya player 8 menang. Itu artinya 1-0. Nah, contoh di meja 2. Yang menang adalah pemain hitam, yaitu player 7 ya. Bagaimana caranya? Ya sama. Kita cukup klik player 7-nya saja. Kita sentuh. Ini 1, 2, 3. Saya klik. Ini artinya di meja 2 hasilnya 0-1. Yang menang adalah hitam atas nama player 7. Meja 3 yang menang player putih ya, contoh ya. Kita klik lagi player 6-nya. Putih. 1-0, putih yang menang. Nah, bagaimana kalau seandainya hasilnya remis? Meja 4 nih hasilnya remis. Caranya gampang. Kita klik dua-duanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini di meja 4 artinya hasilnya remis. Jadi kita klik dua-dua pemainnya. Oke. Kalau sudah selesai, di sini ada di bawah ada tulisan process results atau view standing. Kalau view standing kita melihat peringkat di babak 1 karena belum ada hasil ya. Ini standing after 0 rounds. Back. Nah, kalau hasil sudah masuk, langsung kita proses ya. Proses results. Nih, yang ini ya. Kita klik. Are you sure that all the results are correct? Apakah kamu yakin hasilnya adalah benar? Jika iya, klik yes. Kalau tidak, klik no. Kita ganti lagi. Oke, proses. Iya, benar ya.
Nah, akan langsung muncul pairing di ronde kedua. Ini langsung ya, player 7 dalam kurung poinnya 1 melawan player 8 dalam kurung poinnya 1. Meja 2 player 6 dalam kurung poinnya 1 melawan player 1 dalam kurung poinnya 0,5 atau setengah. Meja 3 player 5 poin setengah melawan player 4 poin 0. Meja 4 player 2 poin 0 melawan player 3 poin 0. Nah, cukup kita umumkan untuk pairingnya dan babak kedua bisa dimulai. Selanjutnya untuk memasukkan hasil sama seperti tadi ya teman-teman. Yang menang cukup kita klik. Meja 1 yang menang adalah pemain putih, cukup klik player 7. Meja 2 yang menang pemain hitam, klik player satunya di sini. Meja 3 remis misalnya, kita klik dua-duanya. Oke, meja 4 remis juga, klik dua-duanya. Yang menang ini draw lagi ya teman-teman. Oke, proses result. Yap, kita lanjutkan. Nah, ini ronde 3. Meja 1 player 7 poin 2 melawan player 1 poin 1,5. Meja 2 player 5 poin 1 melawan player 6 poin 1. Meja 3 player 8 poin 1 melawan player 3 poin setengah. Meja 4 player 5 meja 4 player 4 poin setengah melawan player 2 poin setengah. Ini contoh yang menang, ini contohnya ya, yang hitam 0-1. Meja 2 draw lagi. Meja 3 juga remis. Meja 4 yang menang hitam contohnya. Ya udah, ini proses results. Yes, 4 babak. Soalnya kalau untuk 8 pemain kan itu memang idealnya 4 babak ya teman-teman. Sementara yang sudah kita lalui itu hanya 3 babak saja. Nah, sekarang ini adalah ronde keempat, kita hanya sampai 4 ronde saja. Oke, sekarang kita cek meja 1, anggap yang menang adalah hitam. Meja 2 yang menang juga hitam. Meja 3 remis. Meja 4 juga remis. Oke, kita main hanya 4 babak ya teman-teman ya. Ini adalah babak keempat. Setelah hasil kita masukkan, itu kita proses dulu. Jangan view standing. Kalau kita view standing, itu hasilnya hanya akan sampai ronde 3. Tapi kita proses dulu. Setelah proses, baru nanti akan bisa kita lihat peringkat setelah babak keempat. Kita yes. Nah, ini adalah ronde 5. Tapi karena sesuai kesepakatan kita hanya sampai ronde 4 saja. Ini tidak kita umumkan. Yang kita ambil hanyalah view standing gini. Nah, standing after 4 round setelah babak 5. Nah, inilah player 1 poin 2,5, player 2 poin 2,5, player 3 poin 2,5, dan begitu selanjutnya. Nah, kelemahannya pada pairing menggunakan Swiss Gravy ini memang banyak kalau kita bandingkan dengan pairing menggunakan Swiss Manager ya teman-teman. Sebagai contoh, untuk tie break kita tidak bisa mengatur. Kalau di Swiss Manager kan kita bisa mengatur tie break. Di sini nggak ada. Tie breaknya adalah tie break bawaan. Tie break bawaan itu adalah ya seperti ini. Poin yang pertama, yang 0 ini adalah direct encounter, atau orang biasanya menyebut head to head, tapi sebenarnya bukan head to head teman-teman. Direct encounter. Ini peringkat 1, 2, 3, ini poinnya sama semua. Nah, ini juga ada poinnya 0, berarti ada ketiga-tiga pemain ini ada saling tidak bertemu, makanya dalam kurung ini 0. Andaikan saja contoh, peringkat 1, peringkat 2 poinnya 2,5, peringkat 3 poinnya 2 contohnya. Nah, dilihat 6 sama 1 ini sudah pernah bertemu belum? Kalau seandainya 6 sama 1 sudah bertemu, contoh yang menangnya adalah pemain nomor 6, maka 0 ini akan menjadi 1. Sama seperti di Swiss Manager, direct encounter. Nah, tiebreak selanjutnya di Swiss Gravy ini adalah sama. Kita biasa pakai Busov atau Sokov. Nah, begitu untuk pairingnya. Kelemahannya itu. Kelemahannya pertama, tiebreak kita tidak bisa mengatur. Tiebreaknya adalah tiebreak bawaan. Itu biasanya kalau saya tidak salah, poin, direct encounter, dan Busov. Yang keempat belum pernah saya coba, mungkin bisa jadi Snapper Burger teman-teman. Itu kelemahan pertama, tiebreak tidak bisa kita gunakan. Nah, kelemahan kedua
ini nggak bisa kita keluarkan loh teman-teman. Contoh nih, teman-teman menggunakan handphone teman-teman untuk menggunakan pairingnya, itu jangan sampai dikeluarkan dari aplikasi tersebut. Kalau teman-teman keluar dari aplikasi tersebut, bisa jadi mungkin teman-teman membuka WhatsApp atau membuka Facebook, teman-teman sempat keluar dari aplikasi tersebut, ya nanti pairing yang lagi teman-teman lakukan ini tiba-tiba hilang dan teman-teman harus mengulang dari awal, dan itu akan menjadi masalah. Teman-teman akan ribet nantinya. Kalau masih di babak pertama ya bisa diatur. Bagaimana kalau seandainya nanti di babak kedua, babak ketiga teman-teman keluar dan ternyata pairing yang sedang berjalan ini sudah hilang. Nah, itu yang akan menjadi masalah. Jadi kelemahan keduanya, aplikasi ini tidak bisa dikeluarkan. Jadi harus standby handphonenya dari awal pertandingan sampai akhir. Nah, itu kelemahan keduanya. Dan untuk kelemahan selanjutnya, kelemahan ketiga, pada aplikasi ini tidak bisa memasukkan pemain yang banyak, nanti akan error. Ya paling kalau seandainya pemainnya 20 itu masih bisa, tapi kalau 20 ke atas, saya pernah menggunakan yang di pemain 25 berapa, pokoknya antara 25 sampai 30 saya pernah menggunakannya, itu error di tengah-tengah. Jadi memang untuk aplikasi ini tidak direkomendasikan jika pesertanya banyak. Tapi kalau pesertanya masih di bawah 20, itu silahkan digunakan ya dengan kekurangan-kekurangan yang sudah saya jelaskan tadi. Ya tentunya tidak sebaik Swiss Manager ya teman-teman ya. Jadi setidaknya dengan adanya program ini, jika kita duduk di warung misalnya atau di klub-klub catur yang dengan peserta sedikit, yang kita tidak ada PC di sana atau laptop di sana, kita bisa menggunakan handphone ini. Ya tentunya kelemahannya sudah kita bilang tadi ya teman-teman ya. Untuk tiebreak nggak bisa diatur. Untuk aplikasi ini tidak bisa dikeluarkan. Yang ketiga, itu tidak bisa digunakan untuk banyak pemain seperti itu. Jadi sekian tutorial pairing menggunakan handphone. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar, nanti akan kita bahas bersama. Dan jangan lupa di subscribe dulu channel saya ini, Fuzo Channel. Nanti selanjutnya kita akan mempelajari kembali tutorial menggunakan Swiss Manager yang ada kendala ya. Kalau di video sebelumnya kan kita menggunakan tutorial Swiss Manager dan tidak ada kendala. Selanjutnya kita akan mempelajari kendala yang sering kita temui satu persatu. Baik, sekian dari saya. Selamat malam teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.